kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Krisis ekonomi yang melandai Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pada per kapita. Pada tahun 1997, pendapatan per kapita Indonesia tinggal US 465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang. Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan, yaitu sekitar US 930. Ketenangan Megawati disambut oleh pasar. Tak sampai sebulan dilantik Cruz melonjak ke ribuan 8.500 per dolar AS. Indeks harga saham gabungan juga terus membaik hingga melonjak ke angka 800. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis. Tujuannya adalah melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri. Oke. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi Indonesia yang belum stabil. Karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi moneter politik dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen UUD 1945. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem kepartaian baru. Yang kedua, sistem pemilu yang baru. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang keempat adalah penerapan mekanisme penggantian antar waktu atau recall. Dalam tanda kurung, hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kebijakan ekonomi. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa Megawati yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Salah satunya mendorong direalisasinya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat. Keduanya, membentuk tim nasional pertumbuhan dan investasi yang dipimpin ia langsung. Ketiga, melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Mengakhiri program bersama IMF. Sebagai pemimpin negara, sudah menjadi tugas Megawati untuk menjaga keutuhan rakyat baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, Megawati menetapkan beberapa kebijakan, salah satunya yaitu dengan berani mengakhiri program reformasi kerjasama dengan Internasional Moneter pun IMF pada 2003. Megawati memilih untuk menutup perusahaan negara dan melakukan investasi penarikan dana untuk menutup defisit anggaran negara. Menerbitkan paket kebijakan ekonomi.
Usai menghentikan kerjasama dengan IMF, Megawati mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2003 tentang paket kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Beberapa poin penting dalam kebijakan itu adalah: 1. Reformasi kebijakan perpajakan. 2. Efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN. 3. Melakukan perancangan jaringan pengaman sektor keuangan. 4. Divestasi dari bank-bank di BPPN. 5. Memperkokoh struktur pemerintah bank negara. 6. Merestrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, serta dana pensiun. 6. Melakukan peninjauan daftar negatif investasi. 7. Memudahkan perizinan. 8. Merestrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta memberantas korupsi. Instruksi Presiden ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Kurs rupiah mulai 9.800 menjadi 9.100. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk membuat infografis di dalam materi tersebut. Pertama-tama di sini kita harus mempunyai aplikasi Canva-nya dulu ya teman-teman. Kemudian kita buka. Lalu di sini kita cari template infografis. Oh, udah ada ya teman-teman ya. Lalu kita pilih desain kosong. Oke, sebelum itu kalau PDI itu kira-kira warnanya apa teman-teman? Iya benar, warna merah. Mari kita blok template ini dengan warna merah. Pilih warna. Setelah itu kita cari yang menurut kita sama dengan warna partai PDI. Sudah selesai. Baru kita cari materinya. Kemudian kita pilih gambar Presiden Megawati yang sudah saya download. Saya memilih ini ya teman-teman. Kemudian ini. Dan terakhir ini. Oke, karena terlalu sepi ya teman-teman, jadi kita hias dengan berbagai macam banteng. Kita pilih yang ini. Setelah itu kita pilih yang ini.
Dan yang terakhir, yang ini. Kemudian kita beri sedikit garis. Lalu kita unduh. Oke teman-teman, itulah sedikit tutorial dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ayo jangan mager, jangan baper. Ayo joget 01 dan 3. Banteng nih bos, senggol dong.